Ber, lu niat banget Ber pakai sepatu Ber. Karena anak Giant. Racing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KWR, jumpa lagi di channel Fana Nevin. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, langsung Om Diki. Om Diki. Cak Diki. Oke Cak, sukses. Alhamdulillah. Jadi beliau ini juara BC nomor 1 se-Depok. Ya kan valid kan saat Depok kan? Valid dong. Valid. Piye Cak? Ini terima kasih waktunya. Sampeyan asli ndi? Jadi saya asli besar lahir di Swediarjo. Swedarjo. Kawasan Porong, cedek, merepet, titik. Sampean sepedaan sejak kapan toh? Sebenarnya sepedaan itu baru dalam tanda kutip agak rutin itu 2016 atau 2015. Suwi. Tapi MTB Cak. Jadi MTB cuman turunan, eksi. Nah, terus 2019 itu baru pakai Brompton kan. Terus baru mulai ultraan tuh 2022. 2022 berarti setelah pandemi ya? 2022 pas masa pandemi itu pandemi. diajak sama geng-geng Audax. Geng gitu. Audax. Geng-geng Audax sama teman-teman Brompton itu. Oh, ya saya bilang kan karo Mas Nas juga kan? Pokoknya Januari 2022 Audax Jogja 200 pertama kali. Januari 2002 ya? Nah. Oh, Audax Jogja. Ketemu sampean kan setahun kemudian ya, yang di 2023. Aku yang ikut 600. Iya. Nah, itu. Ngeri kok. Berarti kan sampai rutin ya bisa ya? Sejak dulu berarti rutin meskipun pakai MTB sering jarak jauh. Nah, waktu jarak jauh itu pakai Brompton. Oh, malah pakai Brompton. Pakai Brompton. MTB itu cuman buat ya cuman ke kantor doang atau cuman ya udah nyari turunan doang. Oh, berarti atau mentok sampai Sentul lah, itu mentok. Pakai MTB. MTB. Lu pakai MTB apa? MTB ada 2 track. Yang full sus itu Orbea. Oh, Orbea. Terus yang satu lagi itu Hardtail Garneau. Luis Garneau. Oh, sepeda lawas berarti. Sepeda lama. Oh, sampean kayak brandnya ikut Technobike banget kayak. Ya kan dulu sering mainnya di Technobike, terus komunitas Orbea Indonesia markasnya Tekno kan. Iya. Nah, waktu itu 2023 udah mau serius, wah daftar BC ah. Waktu mau daftar BC ditawarin sepeda ini. Di 2023 itu berarti sampean sempat daftar? 2023 tuh saking pengennya ikut ikut BC, aku beli sepeda ini. Harapannya ya udah kalau lolos langsung pakai sepeda ini. Oh. Waktu itu. Berarti BC pertama sempat daftar nggak? Nggak. 2? Nggak. Langsung lompat ke 3? Aku daftar itu BC cuma 2 kali. 2023 sama 2025. Okay. 2024 aku nggak daftar. Oh. Tuh. 2023 nggak lolos. 2023 nggak lolos. Nggak lolos. Yo. Berarti udah upgradean juga ya ini ya? Ini upgradean cuma 2 doang kok ini selama aku ini. Cuman grup set ini tak update dia itu buat Flores. Oh, berarti terus, baru kan ya? Baru kemarin. Terus kan? si wheelsetnya ini buat BC pas ada yang jual murah jadi. Oke. Berarti ini apa namanya? Jadi dulu sampean sempat daftar ada niatan daftar di 2023 ya kan? Dan akhirnya beli ini. Ini adalah sepeda road bike pertama sampean juga. Kenapa milih lo? Sebenarnya nggak spesifik milih sepeda apa ya, cuman waktu itu sama mekaniknya si Tekno si Hendra itu bilang ada nih sepeda dijual sekian harganya. Ini kilometer rendah. Ini cocok sama karaktermu sepedaan. Climber dibuat endurance oke. Dan size-mu banget. Oh, udah ambil aja nanti bisa dicicil. Nah. Oh, berarti ini ambil second ya? Ambil second. Oke. Tapi memang diniati untuk ikut BC 2023. Jadi sebenarnya cita-cita sepeda ini dulu buat BC 2023 baru kesampaian di 2025. Itu ceritanya. Cak, tinggi badan berapa? Sorry. 160. 160. Podo. Nah.
Aku 160 juga. Hitungan kalau hitungan di apa namanya? Fittingan, aku 160 aku. 160. Berat? Kalau aku berat banget 70-an. Lah aku 70 saiki. Podo. Jadi aku ya makanya kan kemarin ngomong sama anak-anak udah kayak kapibara ya. Badan gundek, kaki pendek. Aku saiki juga hampir 70 karena setelah wis vakum satu suwe kan naik 10 kiloan. Nah, berarti dari sekian lama sampean tetap jaga performa itu gimana, Pak? Sampean, Pak? Nah, sebenarnya 2023 itu awal pertama punya road RB ini itu kan tak tes sendiri, Cak. Gepang Loop dhewe. Lebih cepat ya pakai road bike ya. Awalnya dulu pakai Sally. Pakai Brompton. Pernah juga Gepang Loop pakai MTB juga. Oh, oke. Oh, ternyata bisa lebih kenceng ya. Nah, terus kenal sama anak-anak FFCC. Ini sebelum FFCC atau Red dulu nih? Enggak, langsung FFCC aku taunya. Oh, taunya langsung. Aku kenal FFCC. kenal beberapa orang ride, cuman beberapa juga kenal orang FFCC. Nah, kebetulan waktu itu FFCC mau tur ke sini. Enggak, Ciwidey. Oh iya tahu. Ciwidey. Ya, jadi ya. Diajakin. Yang dari sini ke Ciwidey ya? Sama Dan Aris. Ayo ikut, ini temanku dulu anak Brompton gitu. Nah, dari situ kenal semua anggotanya. Nah, kebetulan juga waktu sebelum ikut acara gowesnya si FFCC, ikut dulu sering main bola sama anak-anak FFCC. Oh. Jadi wis nyambung. Udah nyambung. Jadi tiba-tiba waktu itu diadakan gowes Depok, Ciwidey, Cidaun, balik lagi Depok. PP kan? Terus persiapan 3 orang FFCC yang mau bentang Jawa kan? Ini kan? Nah, ini 2 orang ini kan? Pokoknya aku disuruh ikut pokoknya aku dulu. 2 orang ini. Aku kan dulu disuruh ikut kan yang ke arah Ciwidey. Cuman wis jelas gak berani, pasti kewer. Nah, itu agak-agak nekat. Kalau yang 1 orang ini si kepala mekanik ini belum terlalu kenal, orangnya dulu jaim. Iya. Kalau yang 1 lagi itu udah kenal, nggak ada yang nggak kenal sama beliau ini, sedepok. Gitu. Nah, berarti kegiatan sampean hampir tiap hari itu gowes ya berarti ya? Nah, atau ada persiapan khusus nih untuk on perform di event BJ 2025? Sebenarnya kalau kita semenjak kenal sama FFCC, akhirnya ikut beberapa kali touring tuh. Terus tiap minggu Depok Loop kewer, karena kan makin lama makin kenceng. Nah, sampai suatu ketika itu yang waktu Banten Loop. Nah, Banten Loop itu sebenarnya itu sebulan setelah aku cedera. Jadi lututku pernah robek ligamennya. Karena main futsal. Oh. Jadi ligamenku robek 2 tempat, PCL sama MCL yang kaki kanan. Berarti operasi dong? Enggak, karena masih robek. Oh, berarti dibiarin sampai nyambung sendiri ya berarti ya? Terus waktu itu Banten Loop ramean tuh ada kali 25 orangan lah. Nah, pulang dari situ sadar bahwa wah, anak-anak ini kayak Bang Sandi, Berlin, dan Aris dan lain itu kuat karena mereka masih ada latihan di Dalkot tiap harinya. Mereka ikut outskirt. Jadi diajak awal-awal, Cak. Jadi pulang dari itu recovery bentar. Ya udah ngikut jadwalnya anak-anak itu Selasa Kamis ikut peloton outskirt. Oh, untuk tarik-tarikan itu. Kalau ditanya gimana rasanya ikut Dalkot pertama kali ya copot. Langsung seket ya? Enggak. Waktu itu 2023 itu outskirt masih enak, masih AVG 40 kayak gitu. Cuman kan kalau emang kita belum pernah Dalkotan, belum pernah pelotonan, apalagi di Dalkot, ya copot. Iya. Pertama copot, yang kedua ya copot udah deket finish. Sampai muntah nggak? Muntah alhamdulillah nggak. Oke. Siapa tahu sampai muntah-muntah. Jadi rutinin itu makin lama kenal sama beberapa peloton. Jadi yang biasanya cuma seminggu 2 kali bisa 3 kali. Sampai pada akhirnya 2024 itu pas 2024 itu sebenarnya pas on perform banget itu. Badan enak banget. Mau dipakai Banten langsung Jabar Loop besoknya gowes lagi juga masih oke. Itu enak, cuman 2024 itu harus dikirim ke site ke Jambi. Jadi off gowes hampir 8 bulan. Singkat cerita akhirnya balik di Desember. Cita-cita adalah ikut LF. Oh, berarti pelampiasan LF itu.
Aku pokoknya pengen 2025 itu pengen gowes pertama kali itu LF. LF targetnya. Ada waktu cuma 4 bulan, pokoknya aku ikut LF. Jadi mulai pulang dari Tungkal atau Jambi itu nggak nyampe istirahat sehari, 2 hari langsung besoknya gowes Dalkot AR 180. Lah copot lagi, mengulang nol. Cuman waktu itu dibantu sama Mbak Fian. Jadi Mbak Fian udah balikin dulu performanya, banyakin zona 2. Cuman waktu itu zona 2 kalau itu nggak ngejar, jadi tak mix. Jadi hampir tiap hari itu Dalkot. Hampir tiap hari Senin sampai Senin sampai Jumat Dalkot. Sabtu itu kadang low ride. Nah, itu buat ngejar ketertinggalan buat persiapan itu. Endurance-nya. Aku udah punya menu. Nah, ini menunya sama yang disediakan sama Mbak Fian atau gimana? Diskusi. Jadi buat ngejar ketertinggalan karena kan udah nggak pernah nanjak nih. Aku ngomong minggu pertama Januari aku nanjak 5 bukit. Nextnya ke Puncak 2, nextnya ke ini. Nah, nanti aku di akhir Januari try out istilahnya. Try out kalau aku pengen gowes dari Depok sampai Citorek. Karena kan sadis kan, ceritanya sadis. Nah, terus ada nih seseorang yang gua kenal tadi, Cak, yang katanya orang paling terkenal sekukusan. Ya itu. Ngasih target waktu dulu dan Aris 14 nih, 14 jam, 14,5 jam lah. PP itu ya kan? PP. Lu kalau bisa 16 jam, hebat. Daftar. Kalau enggak, lupakan aja LF. Wah, gitu. Ngeri banget tuh. Sadis kasih emang. Standar gitu ya? Emang sadis banget ya. Sadis bang kekukusan. Alhamdulillah 14,5 jam finish. 14. Yang katanya siapa namanya? Dan Aris rekornya dipecahkan sama Deli. Ya pada saat itu juga. Apa beda? Oh, beda lagi. Deli berangkat sendiri juga. Nah, karena udah ini daftar. Nah, setelah daftar, langsung kan target akhir April. Nah, aku ngomong sama si orang kukusan tadi nih, Bang, nggak peduli gua nanti bakal bisa finish under COT karena ini berat. Iya. Kalaupun gua nggak over COT, paling nggak gua akan bawa pengalaman berharga dari sana. Karena pertama kali turun buat ke depan, buat teman-teman kalau ada yang ikut, biar ada kisi-kisinya. Terus sisi lain, Bang, mumpung ada cuti, Bang. Jadi langsung dia nggak ada pilihan lain. Kan cutimu panjang juga, Pak. Enggak, tapi kan susah ngambil cuti. Dia tahu sendiri, terus makanya dia ngomong, udah gas gitu. Akhirnya ya udah, mulai bulan Februari atur menu lagi nih, menu tanjakan kemana nih, ngeratain daerah mana nih, sampai pada akhirnya iseng GPX. Oh, ikut GPX yang katanya susah itu ya? Iya. Nah, di situ uji nyali. Nah, di situ akhirnya setelah dapat masukan beberapa orang, nah akhirnya nyoba tuh. Walaupun start ya agak misu-misu, ini orang ngapain ya dari start lari 40, 45. Tapi di situ akhirnya belajar tentang asupan. Jadi minum gel, bla bla. Jadi GPX kemarin akhirnya bisa finish jam 5 sore. Oh, mantap. Dan ini itu bareng mengkukusan nggak? Bareng, cuman dia finishnya kalau nggak salah waktu itu jam 8 deh kayaknya. Sumeng. Jadi ada kutukan ini, Cak. Selama yang bikin event itu adalah Om Roni. Eventnya Om Roni itu. Si orang kukusan itu selalu sumeng. Jadi waktu itu alhamdulillah bisa finish orang kedua, solo orang kedua. Terus finish jam 5 dan itu pertama kalinya gowes 10 jam cuman istirahat 18 menit. Samayan. Akhirnya berarti on perform dan PD nih ikut. Nah, cuman ada satu tryout lagi yang belum. Tryoutnya itu adalah gimana caranya bisa gowes 260 kilo dengan gain 5.500 dalam waktu sehari. Itu tryout terakhir. Yang berangkat ke apa? Short Hill itu? Enggak, itu belum pernah aku. Jadi untuk persiapan itu kan kepotong sama puasa. Lebaran pulang Sidoarjo kan mudik. Mudik H+3 itu langsung ngepel. Apa itu namanya? Pandaan, Tretes, Pacet. Ada 3 gunung, Talup. Besoknya, nah ini kan targetnya adalah gimana caranya gowes jauh, nanjak, terus besoknya gowes lagi. Jadi habis 3 gunung di situ, besoknya Sidoarjo, Jemplang, PP. Langsung. Besoknya lagi Sidoarjo, Wonokitri, yang nongko jajar. Telung dino berturut-turut. 3 hari berturut-turut. Hari terakhirnya res. Cuman anjing,
Encok. Nah itu Cak, cuman di situ enak. Dulu pertama kali jemplang itu masih harus berhenti di tengah-tengah. Nah waktu itu jemplang itu dari bawah sampai atas udah nggak berhenti, langsung aja terus. Bablas langsung. Bablas nggak berhenti juga di pinggir jalan terus. Jadi oh tryout langsung 3 hari tajakannya gendeng-gendeng kabeh. Yang berat di hari ketiganya. Gimana gitu nih? Wono kita ini lewat Tongko Jajar. Oh iya. Aku sampai nelpon Mbak Fian, Mbak, apa? HR ku nggak naik. Lah itu namanya fatigue. Oh jadi gini namanya fatigue. Iya, udah nggak naik HR ya. Iya, awas sumeng. Itu apa yang dikhawatirkan kalau fatigue itu? Jadi kalau kita itu fatigue dan asupan kita nggak bener, itu gampang sakit. Nanti akan turun semua. Oh, langsung mudah ngedrop. Mudah ngedrop, itu nggak boleh. Jadi latihan, cuman kalau overtrain itu akan negatif. Oh. Kayak Deli ini ya overtrain ya? Deli sih itu banyak sih. Beban pikiran sih yang paling utama sih. Del. Tapi Deli tak ajarin ini alasannya akeh. Nggak bisa itu nanti. Artis sekarang jadi. Ada fee-nya, Cak. Iya, susah. Ada itu Red card-nya ada. Jadi 15 juta, Cak. Jadi gitu persiapannya. Nah, habis itu pulang langsung balik ke sini. Nah, langsung nyoba tryout. Tryoutnya itu ke Sentul sebenarnya. Simpel kan? Tapi itu. Sing Everesting gitu. Enggak Everesting, iseng aja ngepel. Taman Budaya, terus ke Rainbow Hill, ke Tanjakan Prabowo turun. Terus ke Golf, naik, turun. Ulangin 5 kali. Dewe itu? Dewe. Gak ngajar arek? Enggak, dia waktu itu si orang kukusan itu entah kenapa. Terus yang satu lagi si mekanik itu lagi nggak ada motivasi buat gowes waktu itu. lagi menata hati dan pikiran. Jadi susah dia. Nggak ada kemauan ingin sepedaan waktu itu. Jadi sendiri. Nah, tapi waktu itu nggak nyampe 5.500 karena brake pad kebetulan habis. Jadi hujan, brake pad habis. Mau nggak mau aku pulang. Tapi catatannya adalah di 4.400 itu masih maghrib. Jadi kalaupun ditambahin 1.000 lagi itu kira-kira ya mentok jam 10-an harusnya udah kelar. Udah tryoutnya dianggap berhasil. Pulang. Terus akhirnya LF. Nah sebenarnya kenapa BJ itu? Karena persiapannya sebenarnya dari Desember. Panjang ya berarti? Panjang. Nah pulang dari LF, orang pengen race ya, habis dari race, pengen, nah itu race akhirnya ya udahlah tahu sendiri LF kayak gimana lah, tiada hari tanpa half Everesting. Itu finish alhamdulillahnya, mungkin ya berdoa doa teman-teman juga, finish under COT. Strong ya lumayan lah, tapi pantat agak ya ledes dikit lah. Karena emang daerah sana tuh ekstrim sih, ekstrim. Hanya berapa jam, Cak? Jangan gini, karena kalau ditanya berapa jam nih teman-teman bakalan repot nih. Paling gampang gini deh, langsung aja nih kan. Om, teman kan udah pernah ikut LF sama Bentang Jawa nih kan. Perbandingan secara umum deh. Kalau misalkan orang yang mau nyoba-nyoba dulu gitu, better yang mana? Karena kalau LF itu kan kemungkinan keterimanya jauh lebih besar nih. BJ. Bentang Jawa itu sebenarnya Bentang Jawa sama LF punya berat masing-masing. Iya. Cuman dari COT itu lebih nyaman Bentang Jawa. Oh. COT-nya dia 156 jam. Elevasi bisa lah dikatakan 1:1 lah. Iya. 1.500, 15.000 sampai 17.000. Iya. Almost banyak dari Jawa Tengah, banyakan flat. Iya. Sebenarnya itu di Flores 1.030 kilo 19.000. Tanya gravelnya berapa panjang? Ada kali 100-an kilo. Gravel yang sisi utara itu ya? Sisi utara yang paling parah. Oh, yang pinggir pantai kan? Enggak, pinggir pantai, terus nanti ada masuk Taman Nasional. Oh, itu belum tentu ketemu listrik, belum tentu ketemu warung. Nah, ini mumpung Haman pernah ikut. Kalau misalkan ngonten di sana gimana? Ngonten untuk liputan. Bagus. Ya, bagus maksudnya asupan untuk listriknya gimana ini? Loh, listrik ada, tapi ada desa yang nggak ada. Kita tuh race di itu HP atau si tracker hilang 3 jam di satu segmen. Race director itu sampai diteleponin istrinya, inilah karena panik.
hilang 3 jam. Pokoknya setiap di titik itu. Ya itu yang segmen gravel yang aku sore-sore kira-kira daerah mana itu ya? Deket Taman Nasional yang masuk Taman ada Nasional. perlintasan, hati-hati perlintasan Komodo. Oh. Deket situ, itu nggak ada sinyal. Dan itu kalau gelap banget daerah situ. Jangankan nanya ada penginapan apa enggak. Nomor rumah syukur. Tapi nggak ada rumah. Ada tapi masuk jauh lagi. Oh, perkampungan jauh ya, ada. pedalaman ya. Jadi memiliki 2 event ini dibandingkan ininya memiliki kerumitan masing-masing. Tapi kalau Benak Jawa mau nyoba duluan enak karena apa? Nggak usah khawatir, bentang warung banyak. Iya, betul. Bentang warung lebih banyak. aman ya. Aman. Terus misalkan mungkin dengan latihan 300 kilo seminggu masih bisa dan nggak perlu orang yang harus Kuat kuat banget. nanja atau suka nanja. Ya pokoknya tabah nuntun bisa. Kalau bentang Jawa. Bentang Jawa. Tapi kalau LF, Mau nggak mau harus suka nanjak walaupun gua nanjak pelan. oke. Gua kalau nanjak itu sama orang-orang ini masih lebih kencang orang-orang itu. Cuman ya itu kuat-kuatan tabah sih. Karena di cyclo pun nggak kelihatan itu segmennya tiba-tiba. Lah, Segmennya nggak kelihatan merah atau enggak? Terus nggak kelihatan? mending kalau kelihatan klaim apa enggak. Nggak kelihatan tiba-tiba 18%. Oh. Kayak gitu. Nah, dari 2 event ini kan, masing-masing kan ada kerumitannya masing-masing nih. Nah, berarti secara persiapannya pun berbeda ya kan? Berbeda secara persiapan. Nah, kemudian untuk setup sepeda pun berbeda. Kalau misalkan Sama. ada orang. Aku sama. Sama yang setupnya sama? Dalcott, LF, BJ sama 50 34 11 34. 50, 30, 1:1 berarti ya? 1. Berarti sama yang sepeda sama setupnya? Sama. Ban sama? Sama 28. Cuman LF itu clincher, yang ini udah tubeless BC. Kenapa? Waktu itu kepala mekanik belum bisa membuktikan keunggulan tubeless sampai pada akhirnya LF bocor 5 kali. Sampai jujur bocor 5 kali? 5 kali. Kalau BJ kemarin aman? Alhamdulillah aman. Aman. Akhirnya Kepala mekanik terbaik tubeless. Wih, luar biasa. Tapi pakai GP 5000 juga STR? Sama GP 5000 STR 28. Oke. BJ kemarin kan sama finish secara keseluruhan kan di nomor 8 ya? 8. 8 itu berarti di hari Rebo ya finishnya? Kamis jam 10. Oh, Kamis pagi berarti ya? Pagi. Kamis pagi. Effort yang paling besar saat ikut BJ itu menurut sampean apa, Pak? BJ itu paling berat itu di segmen pertama Jawa Barat. Sampai CP1 itu paling berat sebenarnya. Paling berat menurut? Paling berat. Karena itu kan sampai CP1 kan gainnya udah 6000. Iya. Terus selain itu entah kenapa di Jawa Barat aku nggak terlalu suka karena pilihan warung itu terbatas. Oh. Jadi Wah. pilihan makan itu paling cuman ayam betul, chicken betul. sama si Padang. Iya, nggak banyak, betul. Dan sebenarnya paling tak hindarin ketika kayak gitu itu ada Padang. Kenapa? Santan. Kenapa ada masalah apa dengan santan? Mengganggu metabolisme. Oh. Susah dicerna aja. Ini berdasarkan arahan atau saran dari orang atau gimana? Itu arahan ada. Kalau aku Dari makan Mbak kayak itu Fian? dimarahin. Mbak Fian? Iya, cuman kalau nggak ada pilihan ya mau. Oh, nih berarti kan ini informasi penting juga nih bisa disampaikan ke teman-teman bahwasannya santan itu susah untuk Iya, dicerna jadi kan, gitu loh. Santan itu ada banyak. Beberapa orang mungkin akan nyaman dengan santan, tapi sebenarnya dia itu di tubuh memberikan efek yang kurang bagus. Oke. Sama satu lagi, kalau misalkan santannya fresh nggak masalah, tapi kalau santannya apes dan itu barang yang kemarin, resiko kita sakit perut Tinggi, mambu kan berarti kan basi. kemarin BJ sempat asam lambung sempat naik waktu di hari ketiga. Cuman ketiga? itu penyebabnya apa kurang tahu. Kemungkinan sih gara-gara makan mendoan. Gara-gara makan mendoan. Makan mendoan di pagi hari dari Kebumen. Kebumen nemu soto, Iya. enak. Ada mendoan. Mendoan bisa. Nah, kemungkinan tepungnya mendoannya kurang bagus. Oke. Itu Jadi ngalami sakit perut ya, tuh. jadi sensitif karena sebelum BJ itu ada persiapan-persiapan lain sebenarnya tak siapin. Selain sama tadi nanya persiapan antara LF. Kalau LF lebih banyak nanjak sampai tanjakan berasa flat.
BJ ini gamenya beda. Gamenya BJ menurutku itu adalah gimana caranya kita bertarung di flat menghadapi angin. Oke. Jadi setelah pulang dari LF kebetulan nggak sempet rest karena si orang-orang itu emang agak busuk juga. Baru seminggu diajakin ke Puncak 2. Oke. 3 minggu kemudian Banten Loop. Banten Loop. Mau nurunin load disaranin sama Om Bayu waktu itu nggak usah, yaudah dalkotan aja. Cuman mikir gimana caranya ya. Akhirnya Senin sampai Jumat itu aku full dalkot. Tapi Senin, Rebo, Jumat aku narik peloton. Syaratnya? Narik peloton, ya kan nyari peloton yang kecepatannya dalam tanda kutip nggak terlalu kenceng, yang nyaman aja. Jadi Senin itu sama Bang Gilang itu narik di Castelli. Ada kan peloton Castelli, Senin ikut. Nah Rebo biasanya ada peloton Rebo, Jumat ada peloton JKTCC sama Gilang juga. Nah udah gantian aja narik gitu. Nah dari situ maksa latihan gimana caranya bisa bertahan di speed ya antara 35-40 dan kebetulan ngelawan angin kan kalau di depan, membiasakan itu. Iya. Nah, berarti sampean berarti untuk persiapan secara spesifik persiapan LF sama BJ ini benar-benar sangat jauh berbeda. Beda banget. Jauh berbeda. Jauh. Nah, kita spesifik ngomongin yang baru-baru ini adalah BJ. Nah, ini mungkin bisa lebih dicerna sama teman-teman dan bisa diterima, ya kan? Persiapannya apa aja? Ya itu tadi latihan kan? Latihan tetap dalkot Senin sampai Jumat itu bisa dikatakan full lah. Paling bolosnya satu itu pun kalau ada alarm tubuh misalkan nggak enak nih bangun tidur kok badan nggak enak tidur lagi. Nah, paling tapi bisa dikatakan seminggu bisa 4 sampai 5 kali Senin sampai Jumat itu. Antar Senin sampai Jumat paling 4 sampai 5 kali dan itu narik di mungkin 2 atau 3 hari narik. Oke. Sabtunya sebisa mungkin nanjak walaupun mungkin cuman 3 bukit atau apa tapi nanjak. Oke. Minggunya tahu kan? Long ride. Minggunya Depok Loop tapi peloton 2 narik. Oke. Tuh. Kapan restnya? Ya kalau ada alarm tubuh kalau pengen rest itu rest. Baru rest. Biasanya kalau terstruktur itu kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat full nih terstruktur. Sabtunya long ride, Minggunya rest. Kan biasanya seperti itu. Berarti ini nggak berlaku nih? Nggak, jadi aku alarm tubuh aja. Oke. Alarm tubuh sama pagi itu hujan nggak? Kalau pagi hujan becek ya udah taruh mau tidur lagi. Karena aku nggak main trainer soalnya. Nah, kalau kan dengar persiapan makan sampean. Persiapan makan itu secara spesifik emang disiapkan untuk bentang Jawa atau seperti apa? Nah, atau waktu itu udah terbiasa dari dulu. Ada yang pengen tak coba. Jadi kan kalau kita itu lagi race atau lagi balapan, kita kan butuhnya karbo. Iya. Tapi kalau kita lagi latihan atau apa, kita kan butuhnya protein. Protein itu kan zat pembangun jaringan tubuh, otot, bla 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 kan. Dan kalau untuk orang aktif olahraga itu kan kebutuhannya 1,8 sampai 2 kali berat tubuh dalam gram. Misal berat 50 kilo, berarti sehari itu butuhnya 90 sampai 100 gram protein. Itu kalau hitung-hitungan atlet ya. Makanya kan susah nih jadi atlet nih. Jadi aku sebisa mungkin gimana caranya asupan tiap harian protein itu nggak tekor. Oke. Jadi mulai 2 bulan sebelum BJ itu aku catering. Catering apa itu? Catering kayak Yellow Fit itu. Yang Yellow Fit itu? Yellow Fit itu yang keluar di Instagram kucing itu. Ayam telur. Enggak, itu bisa kita centang, kita mau makan apa, nggak mau makan apa, kita bisa pilih harian. Berarti menyesuaikan gizinya ya, protein sekian gram, itunya sekian gram gitu ya? Jadi ada paketnya itu paket protein, jadi aku pilih itu. Ya sebenarnya ada temen nyaranin, udah pokoknya kamu makan telur sehari bisa 6 atau berapa, terus tambahin ayam chicken itu 2 dada cukup harian. Cuman makan itu apa nggak bosen? Bosen, asli bosen. Nah, itu bosen. Tapi efeknya sebenarnya nggak terlalu kelihatan ya, karena kan cuman makan gitu. Cuman emang waktu aku milih makanya makan siang, karena pagi kan sebisa mungkin ya itu tadi yang dalam tas tadi makan ubi kan. Oh samain berarti hampir tiap hari itu makan ubi ya men? Paling seminggu itu bisa 4 kali makan ubi. Oke. Cheating day hari Sabtu Minggu. Oke, itu makan yang lainnya. Makan lainnya. Ya kalau kebetulan stok lagi nggak ada ubi ya nggak usah dipaksa. Oke.
Gitu. Pagi ubi. Berarti siang catering tadi, malam masih bebas karena besoknya buat bahan bakar buat goes pagi. Oke. Gitu. Nah, ternyata setelah berjalan nih, nah itu ada sesuatu yang membaik ya, yang katanya si Mbak Ben tuh recovery-mu bagus. Nah, recovery bagus itu nah, awalnya nggak ngerti, cuman karena emang badan disetting, karena kan pulang kerja itu selalu malam kan. Jadi aku kadang tidur baru jam 12. Jam 4 pagi udah bangun dalkot. Dan itu dari Desember sampai sekarang. Enggak ada. Enggak, ya capek, kadang ada capek juga. Kadang capek berarti istirahat. Oke. Berarti pengaruhnya yang disadari atau tidak adalah proses recovery tubuh itu jauh lebih cepat ketika mengkonsumsi yang tadi. Karena dari ya istilahnya kan kita kemarin habis event sebelumnya itu kan badan kayak penyok bla 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 gitu kan. Nah, setelah BJ ini badan enak. Makanya kan finish Kemis. Jumatnya aku goes ke Sidoarjo. Oh, langsung bablas. Bablas karena kebetulan ibuku umroh, berangkat hari Minggu. Jadi aku selalu goes pulang ke Sidoarjo. Itu masih aman. Berarti podo, aku pas balik sama Lamongan toh. Balik Lamongan. Itu badan masih enak gitu. Iya. Habis itu pulang ke Depok, itu kan nyampe Senin ya. Pulang dari diantar itu masih goes. Besoknya udah dalkot. Dalkot lagi, narik lagi. Enggak, waktu itu udah recovery dulu. Recovery lah ya. Ikut 2 lab ngopi. Gitu. Udah berlanjut sampai sekarang. Jadi rasanya badan itu enak aja gitu loh. Jadi dampaknya itu benar-benar kerasa ya. Iya atau tidak itu karena protein itu membuat tubuh itu semakin cepat recovery otot-otot itu jaringan. Nah, kan, sebenarnya kan tubuh itu gampang nih. Dulu waktu kita sekolah dulu kan karbo buat apa? Sumber energi. Terus protein apa? Jaringan penumbuh, jaringan bla 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 gitu kan. Lemak apa? Sumber energi. Tapi kan lemak gimana cara bakarnya? Zona 2. Zona 2. Dan harus membiasakan tubuh gimana cara bakar lemak gitu. Kita ngomongnya strategi makan nih. Ini karena mungkin teman-teman banyak yang belum tahu makannya pas waktu goes itu bisa sembarangan atau seperti apa ketika BJ kemarin samain. Sebenarnya waktu apa lewat aja, Pak. Sponsorship waktu aman. BJ kemarin makan itu sebenarnya ya sama sih, sama kayak manusia biasa ya, paling 3 kali sehari. 3 kali sehari. Cemilanku yang banyak tapi. Apa itu? Cemilan yang beli sembarangan atau memang bawa dari rumah? Aku nggak pernah beli sembarangan. Minum pun nggak pernah beli pinggir jalan. Nah ini apa ini? Aku berhenti selalu di Indomaret atau Alfamart. Pokoknya beli itu adalah air putih. Ya, air putih. Terus yang kayak isotonik lah, isotonik lah. Ya. Terus kalau manis ya teh. Terus kalau makan berat, kalau Jawa Barat susah. Jadi pilihannya itu hari pertama itu siang itu aku makan Padang. Sebelum start itu makan ayam chicken. Oh, samain bawa sendiri nih? Karena ayam kan chicken beli malamnya. Oh iya, karena kan nggak disediakan sama Pak. Jam 4 pagi itu sebelum berangkat makan itu. Terus siangnya Padang. Malamnya itu di Pelabuhan Ratu beli ayam chicken lagi. Bungkus itu? Bungkus. Makan dan bungkus. Makan dan tambah bungkus. Karena targetku hari pertama sampai Tegal Bulet. Langsung? Tegal Bulet nggak ada warung. Jadi aku langsung bawa nasi sama ayam chicken. Pas sampai penginapan, yang jaga penginapan jualan Indomie. Jadi aku bisa pesan Indomie makan itu. Jadi masih makan gitu. Cuman aku makan sehari paling 3 kali. Cuman di tasku masih ada snack. Snacknya tuh ya selang-seling. Bisa Fitbar, bisa si apa tuh beng-beng. Ini beng-beng yang spesifik. Jadi beng-beng Max yang gede itu. Yang nut itu ya? Enggak, bukannya yang beng-beng biasa yang gede. Oh, yang gede biasa. Sini. Karena kan secara kalori itu kan yang ada kurmanya itu yang gede itu kan. Tapi nggak enak rasanya. Oh, nggak cocok berarti lidah. Jadi aku paling itu. Nanti di pemberhentian kesekian aku sosis. Butuh garam kan? Oh, iya, micin ya. Cuman di BJ kemarin kalau setup agak beda. Tak samain kayak Flores. Bidon 2. Bidon 2 nih. Terus karena aku pengen minimalis itu kan makanya saddleback cuman 3 liter. Yang 3 liter. 3 liter. Top tube kecil cuman buat baterai. Udah sama Vest. Vest itu banyak isinya? Vest itu cuman dikit kok. Cuman yang banyak itu cemilan di Vest. Oh. Jaket tak iket di resbar kan. Jadi
Vest ini isinya itu cuman barang-barang Air yang penting. sama Aku nambah air lagi seliter di sini kanan kiri. Oh, enggak pakai water bladder. Enggak. Itu water bladder nanti bongkar ininya ribet. Repot. Jadi yang ini kenyot ini splash. sama ya udah camilan. Jadi kalau normalnya nih beberapa temen tiap 50 kilo itu Makan? berhenti atau makan. Nah, aku bisa 80 atau 100 kilo baru berhenti. Karena camilan ini. Karena cemilan. Ini camilan sampean strateginya setiap berapa kilo atau pokoknya aku kerasa ada perlu fulling Pokoknya langsung kalau mulut lagi nganggur, pengen ngunyah ya ngunyah. ngunyah. Dan berhenti ketika air 2 liter ini habis. Patokannya air 2 liter habis sampean harus berhenti. Iya. Nah, tadi kan ngomong, aku nggak beli air sembarangan, nggak beli air di pinggir jalan Iya. nih. Nah, itu beli airnya harus di Indomaret Atau minimal toko kelontong. toko Toko kelontong. Madura gitu loh. Oke. Itu tak hindarin karena kalau kita tergoda sama si, mohon maaf nih, kayak di pinggir jalan kita nggak tahu itu gulanya bener apa enggak. Oke. Gulanya bener apa enggak, terus dia bikinnya fresh apa ini apa enggak, resiko. Oke. Jadi demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu, aku lebih baik ya udahlah minum air yang benar-benar air putih gitu. Kayak ngelihat wah es campur kayaknya Iya, enak nih, iku, seger menggoda nih iku. siang-siang. Heeh, Tapi asli. kan nggak tahu. Iya, Nanti tiba-tiba bener. radang. Iya, bener. Mungkin itu ya gara-gara aku pas diare beberapa hari itu ya kayaknya pas RAJ. Iya. Gara-gara saking enak banget nih. Gowes es campur, Bro. Panas itu paling enggak ketemu es bla bla bla. Cuman kan ya itu khawatirnya radang. Iya, Gowes iya, nggak iya. nyaman, panas bla 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 udah nggak nyaman. Iya, berarti pengaruh banget nih ya. Secara khusus sampean setiap 2 liter air di soft flash itu habis atau ketambahan bidon Pokoknya habis. 2 liter itu kan fast ini 500 500. Oh, hitungannya 500 berarti soft flash sama bidon. Habis langsung berhenti. Habis berhenti atau mau jam 10 malam aku harus ngisi semua. Refill itu 10 Iya, malam. kalau jam 10 malam takutnya kan jam 10 itu toko tutup. Oh iya. Heeh. Jadi sebelum toko tutup aku harus ngefullin semua perbekalan. Berarti ketika pas waktu sampean start, amunisi semuanya lengkap berarti, Mas? Lengkap. Cukup berat dong berarti. Berat. Badan. Berat. Kalau kemarin orang kukusan katanya kan mengurangi semuanya. Itu kan. Ditinggalin. Biar ringan katanya. Gitu kan? Kita punya strategi masing-masing. Iya. Kalau strateginya orang kukusan tuh lebih ke meringankan beban tapi pit stopnya banyak. Iya. Kalau aku tangkinya full nanti hari pertama pun juga gitu, Cak. Ada tuh cerita konyol di antara kita bertujuh. Kita kan 7 orang nih Iya. Nah, itu start tahu kan orang Tarik-tarikan kan? Tarik-tarikan. Nah, ketemu orang kukusan. Udah lu maju lu kenyeng. Kagak, ngapain sih ngikutin orang. Tapi, Cak, ketemu tanjakan, Cak. Berat badan memisahkan. Dalam hati, kenceng juga nih orang aja. Asli Bang. Belakangnya cuma ada 1 orang, tapi depanku itu ada berarti 5 orang. Wih, Cak, kenceng-kenceng nih. Deli depan nih. Depan. Set, akhirnya tetet di yang sebelum gravel ketemu si John. Oh. Rantai putus. Oke. John cepet. Oh iya sih Ketemu. di update status. Rantai putus. Nah, ketangkep 1, berarti udah 2 orang nih. Set, jalan lagi kilometer 60. Noleh Alfamart ada 1 orang lagi, Arif lagi ngisi air. 2 orang. Set. Udah 3 kan ya? Iya. Set. Noleh kiri, Deli udah masuk warung. Kenceng-kenceng laparan. Terus habis itu mikir, wah sisa 3 orang nih paling kenceng nih. Ketemu di Cibaliung yang kota gede itu yang pertigaan tuh. Om Marcel masuk beli nasi uduk lah, Om Marcel. Wah, orang kukusan kenceng nih. Nah, di situ tak tekan terus udah sampai ketemu daerah apa sih namanya? Mentok belok kanan mau ke ini. Pokoknya kalau di BJ itu kira-kira kilometer 100. Kanan. Apa sih yang deket Pokoknya ujungnya Cibaliung iya, mau ke kanan turunan Binuangen. Iya, Binuangen. Nah, di situ wah gila nih. Nah, ketangkep nih orang kukusan. Tiba-tiba kilometer 110 ngelirik. Lah, sepeda abu-abu. Bang, duluan. Nah, itu aku ingetnya pokoknya di dekat situ ada
Alfamart kanan jalan, karena kita kalau banten lu pasti di situ berhenti. Loh, itu posisi sampean ketika hari pertama itu sampai ngejar orang kukusan itu belum refill? Belum, dia udah refill, aku belum. 1 kilo loh. Padahal dia itu ya, menurut primbonnya dia 50 kilo itu ngisi air, 100 kilo makan. Nah, ceritanya di kilometer 104 dia udah punya ancer-ancer ya. Di situ ada warung Padang. Oh, warung Padang. Ternyata warung Padangnya di bengkel motor. Ini primbonnya ini primbon yang kemarin dapat sponsorship atau beda lagi nih primbonnya? Apapun yang terjadi itu pokoknya 50 kilo itu air, 100 kilo makan. Kira-kira itu. Kalau sponsorship, wah ikuti suka-suka dia. Cakarpe. Kalau ini kan dengan budget limited. Nah, akhirnya aku 120 ngisi air. 120 ngisi 120 air. baru ngisi air, baru kelihatan itu komandan. Dah. Itu. Baru, oh ternyata nggak jauh. Jadi hari pertama itu sebenarnya kita nggak ada target-target untuk ngebut-ngebutan. Aku Bang Sandi punya target. Aku nggak tahu ya semua orang ya. Kalau targetku itu sebenarnya adalah menyelesaikan plan yang aku bikin sama Mbak Vian tahun lalu. Jadi tahun lalu itu Mbak Vian pengen finish pokoknya 4 hari. Ini yang targetnya Mbak Vian untuk sampean atau targetnya Mbak Vian? Enggak, Mbak Vian 2024 itu kan ikut BJ Solo. Ya, betul. Itu bikin planningnya bareng sama aku. Oh. Jadi gimana, Mas ini gimana ya biar 4 hari lah pokoknya 4 hari. Tak bikin ini. Oke cocok sampai kira-kira di sini hotelnya ini hari ini. Plan itu, cuman plan itu akhirnya fail gara-gara Mbak Vian cepat jatuh di Tasik kalau nggak salah. RD-nya sedikit bengkok. Nah, terus akhirnya dia di flat juga kalah sama angin. Akhirnya dia 116 jam, masih 4 hari tapi 20 jam. Oke. Nah, aku nanya Mbak kira-kira targetku apa ya? Kalau dibilang badan, ya kayaknya badan belum sempat recovery sama kesal dari event sebelumnya. Udahlah bikin plan yang kita kemarin aja gitu loh. Udah itu digarap. Ya udah target berarti pokoknya kamu dapetin lebih baik dari waktuku lah. Ya itu targetku 110 atau 15. Berarti secara planning wis ada dari sejak 2024 itu. GPX pun udah tak pecah per harian. GPX yang dari 2024? Enggak, GPX yang 2025. Oh, yang ini. Yang udah tak sesuaikan per harian. Jadi biar nggak memperberat cyclo. Oh, berarti bukan kalau teman-teman kan biasanya kan dipecah 4 ya? 4. Nah, sampean itu per harian itu 4 sama 4 juga. Hari pertama sampai situ. Ya udah, ya sampai situ. Rehatnya di titik itu. John, itu dengerin tuh. Jangan rehat dulu sebelum capek. Gile. Jadi, masih punya catatannya Mbak Vian tahun lalu. Tinggal koreksi. Dia tahun lalu nyampe Tegal Bulet jam 1 atau jam setengah 2 gitu. Aku nyampe setengah 12, lebih cepat. Oh. Ini target cuman di situ paling istirahat total pokoknya di hotel itu 3 jam lah pokoknya. Bersih-bersih, ngapa-ngapain, makan, tidur 2 jaman, bangun, siap-siap, jalan. Nah, untuk istirahat nih, sampean istirahat kan full hotel ya kan? Setiap masuk hotel itu target jam berapa? Enggak target, pokoknya sesuai titik. Sesampainya. Tapi hotel nyari di jalan. Beberapa udah ada patokan ini, jadi udah deket nyampe tinggal. Oh, udah tahu patokan di situ, tinggal tapi belum pesen ya. Belum. Pokoknya udah tahu di sini sudah ada hotel. Berarti kan sebelumnya ini sampean sudah tahu medannya lah ya. Oh, di sini ada, terus wah pokoknya targetku di sinilah. Itu based on planning di 2024. Nah, setiap tidur di hotel berapa jam? Hari pertama, pokoknya ini ngomong tidurnya ya, bukan bersama. Hari pertama 2 jam, hari kedua 3 jam, hari ketiga 4,5 jam. Cepet-cepet ya termasuk ya? Enggak lama loh berarti ya? Iya. 4,5 itu capek karena terakhir itu Pacitan. Harusnya itu sampai Ponorogo, cuman kalau tak hitung-hitung nyampe Ponorogo 12:30 atau jam 12, aku telat istirahat dan belum tahu di situ ada makan apa enggak. Jadi aku memutuskan di Pacitan itu tidur cepat. Jam 8 lewat jam 8 nyampe Pacitan, aku masuk hotel, sempat kontak orang kukusan lagi di mana posisinya. Iya, katanya mau nyusul ke Pacitan juga kan itu kan. Cuman aku nggak terpengaruh sama itu. Tapi Dan Aris katanya kabur juga. Itu masih di belakangku masih. Jadi aku masuk hotel,
beres-beres, nyuci, karena baju udah kayak bau musang, cuci bib, cuci ini, terus wah ini harus makan bener, makan depan ada bebek goreng, wah enak bebek goreng, terus ada nasi goreng, aku bungkus juga nasi goreng, ada Indomaret, aku sempet beli susu setengah liter langsung. Oke. Jadi susu setengah liter tak minum karena kan butuh susu buat Perbaikan protein. Sama sebenarnya susu itu katanya ngilangin laktat juga. Jadi minum itu, nasi goreng juga nanti bekal buat jam 2 bangun dan makan. Oh. Udah planning besok harus sarapan apa, jadi aku nasi goreng. Jadi yang tak makan malam itu cuman susu, bebek. Jam 2 sampean nggak, maksudnya gini, setiap orang biasanya kalau gowes kan nggak semua orang itu kan bisa nih. Sebelum gowes apalagi maksudnya kan itu kan tengah malam harus makan. Nah, apa nggak ada pikiran, wah aku khawatir mules sih, kayak gitu? Nggak pernah kejadian itu? Ya pernah kejadian, cuman kemarin emang bener-bener apa ya, pengkondisian. Jadi sebelum tidur itu sempat mandi, cuci, bla bla bla, terus bangun tidur sebelum berangkat itu kita buang air, iniin, dikosongin. Pas berarti sebelum istirahat sampean bener-bener kosongin nih? Kosongin. Mau ada niatan perut belum sakit atau enggak, pokoknya dikosongin dulu? Kosongin. Oh, Kosongin makan. Kan di dalam perut itu kan nasi atau apa kan 5 jam sampai 8 jam tuh. Di ini. Jadi tetap aman, jam 2 makan. Siap-siap jalan. Oke, berarti ini masuk strategi juga loh. Karena gini, teman-teman. Sebelum rehat buang semua kotoran ya kan, boker ya kan, dipaksa boker ya. Lebih tepatnya dipaksa boker nih kan. Dipaksa boker sebelum istirahat ya kan, cuci bersih semuanya badan, habis itu paginya direfill ulang. Oh iya, ini strategi masuk. Kan kalau kita maksa boker itu kan bisa diakalin ya, maksudnya minum aja air berapa jam sebelum ini, udah pasti nanti keluar kok, flushing. Kalau nemu air hangat lebih enak. Oh. Pakai obat pencahar. Tuh ada yang bilang pakai obat pencahar. Nah, kalau apa itu nyaku? Enggak, kalau itu waktu itu teman saya yang mekanik itu dulu kayak gitu. Sok-sokan pakai recovery. Kita nggak sebut namanya ya. Dia ngambil tit recovery. Minum itu besoknya mencret. Emang perut-perut ya gitulah, perut-perut agak-agak manja. Istana itu. Jadi gitu. Jadi emang mau sebelum berangkat pun kosongin. Jadi alhamdulillah kayaknya kemarin selama perjalanan itu kayaknya boker di jalan cuma sekali kayaknya. Sisanya di hotel semua. Wah, ini mantep banget berarti kan? Ini mantep banget berarti, terstruktur banget ini. Sesuai planning berarti kan? Planning. Tidurnya itu yang nggak sesuai planning ya, cuman hari ketiga itu karena kan harusnya Ponorogo tapi cuman karena iya, jadi akhirnya Pacitan. Terus dari Pacitan langsung ke Banyuwangi. Oh. Pacitan langsung ngejos gitu kan? Langsung Banyuwangi, cuman sempat akhirnya di mana itu ya? Turun dari Senduro itu apa? Jemplang. Iya, turun dari Senduro. Oh, Lumajang. Rencana mau tidur di entah itu nemu hotel apa enggak, ada di bawah. Cuman waktu itu badan udah kedinginan nih, udah menggigil. Karena malam kan sama ini. Malam, aku baru turun dari CP3 aja jam 9. Gelap cu. Gelap itu masuk Senduro, udah itu gemeteran badan. Dewe bisa ini. Sendiri. Wah, tangan kemeng kan habis ngerem terus kan. Capek. Nah, terus di kampung itu yang turunan panjang tiba-tiba bau nasi goreng enak, belok aku. Ngerem. Kayaknya yang sebelah kanan deh. Kanan jalan. Iya kayaknya. Kanan jalan bener. Nasi goreng terus ada minumnya wedang jahe, Cak. Iya. Langsung 2. Pas mau bayar, tanya, "Pak, ada toilet, Pak?" "Nggak ada, Mas, dilanggar." Aduh, ya udahlah bayar. Kelanggar ke musola itu. Lah, ke musola. Lah, ada karpet. Lah, sarung kering. Loh, colokannya ada. Udah. Cuman salah, sebelum berangkat udah neken kafein pil. Loh. Ya, jadi akhirnya melek main medsos paling setengah jam sejam, akhirnya ketiduran. Jam 1, wah, biasa jam 1 udah panggilan alam kan. Ngebom dulu di situ, jalan lagi udah. Udah itu terakhir makan di hari itu tuh jam 11 malam. Kamis sampai finish gak makan. Gila. Sampai jam 2 siang baru makan. Setelah sampai finish. Finish itu jam 10. Itu belum makan, baru makan itu selesai mandi jam 2, jam 3 baru makan.
Awet ya termasuk ya. Awet karena di hari terakhir itu karena tidurnya kurang. Jadi udah kena ngelok. Jantungnya ngelok di 130. Jadi mau nggak mau itu zona 2. Jadi kalau aku zona 2 bakar lemak. Oke. Jadi nggak lapar aku. Cuman speednya ya speed ya segitu aja kalau itu. Nah, kalau hari pertama, kedua, ketiga itu masih bisa tempo, pagi sampai siang masih bisa tempo. Strategi seperti ini ya, Cak. Strateginya sampean. Kalau misalkan orang mau, wah ini strategi bagus nih, keren nih untuk diaplikasikan untuk Bentang Jawa selanjutnya, untuk teman-teman yang baru mau ikut atau yang sudah pernah ikut tapi strateginya nggak seperti sampean, karena ini kan cukup bagus strateginya kan. Nah itu perlu treatment khusus atau memang di trial dulu sebelum dicoba strateginya atau bagaimana? Nah sebenarnya kalau dalam kasus ultra itu nggak semua saran dari orang lain itu bisa berlaku ke kita. Oke. Ada saran orang yang kadang bisa kita pakai, ada yang enggak. Dan semua itu dari pengalaman juga kita harus nyoba. Oke. Ada seseorang pakai gel merek A, enak ngebus gini-gini. Tak coba enggak. Terus dia aku ngebus, orang lain enggak. Sama kayak mungkin sebelum LF itu aku nyoba pakai yang kemarin di bawah Bornes itu loh, Profortis B. Itu aku coba ya. Aku LF sebelum LF aku udah nyoba berbagai macam makanan yang bisa lama. Roti bulatnya TNI, tak coba, oh ternyata rasanya nggak cocok, bikin enak, enggak. Terus ada yang itu, oh Profortis ini, yang ini enak, yang ini enggak, yang ini udah tak coba semua. Nah yang bar itu paling cocok. Yang Profortis itu. Tapi karena mikirku ini di Jawa, ya udah ngapain bawa gituan. Tapi pas LF sampean bawa itu? Bawa. Banyak. Aku bilangnya anak-anak ini 340 kalori dari LF. Finish LF pun di interview sama si Ekto juga kaget. Hah? Lu baca? Dah, iya. Coba rasanya. Dia nyoba. Tapi untuk biji kemarin enggak? Enggak. Karena warung banyak ya? Ya kan kali itu cuma berat-beratin tas doang. Karena berat kan, cukup berat kan dia. Berat-beratin tas. Jadi aku ya udahlah di Indomaret ada. Kan sepanjang Jawa itu Indomaret ada. Iya. Di LF Indomaret sepanjang rute cuma 6. Iya. Itu. Cuma 6 ya perbandingannya jauh banget ya. Jadi sebenarnya strateginya itu banyak. Si orang kukusan strateginya, dia nggak bisa tidur kayak aku. Aku udah nyoba strateginya dia. Tidur ngemper kan, nyoba kan sama Aku di LF pernah berantem sama dia. Gara-gara? Gara-gara aku udah nyampe mau mere itu jam 7:30. Rencananya lu mau ngapain? Makan. Habis makan tidur. Masih 7:30. Ngapain jam situ? Jalan ke depan. Enggak, males. Lah aku ngomong, di depan itu nanti gravel. Belum ketemu warung. Belum ketemu rumah warga atau apa bla 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 gitu kan. Nah, takutnya tiba-tiba nanti ini aku nggak bisa tidur. Bunuh diri kan. Jadi aku ya udah tidur aja cepet. Jam 3 jalan. Terus jalan. Pagi-pagi ngomel dia. Tuh, lu udah disalib 2 orang nih. Gap 60 kilo. Sabar. Jam 11 ketangkep. Nah, itu strateginya bisa. Nah, terus akhirnya di hari terakhir aku nyoba strateginya beliau. Yang tidur cuma sejam bla bla bla. Yang ada aku kayak zombie. Aku nggak bisa. Jadi aku udah nyoba. Oke. Karena aku nggak nyampe ke lokasi yang pengen lokasinya Riau sebenarnya. Di Riau ada penginapan, aku ngincer itu. Cuman karena masih dari pagi sama malam itu bocor 4 kali, aku kehilangan waktu banyak. Akhirnya nemu kayak klinik ya pokoknya klinik lah. Numpang buang air di situ, terus ada kasur, numpang izin tidur. Cuman nggak proper. Tidur cuma sejam, jalan lagi. Yang ada tuh besoknya jam 11 siang itu kayak zombie dah. Wah, ini udah kayak apa ya namanya, microsleep berkali-kali. Berarti aku bisa menyimpulkan gini mas, apa jenenge, nggak semua orang ultra ya, nggak semua orang ultra itu bisa power nap. Iya, karena power nap berarti bisa menyesuaikan tubuhnya masing-masing. Ini meskipun orang udah dilatih pun bisa jadi nggak berhasil latihannya. Jadi, itu ya kalau menurutku orang ultra itu ya pilihannya cuma ada 2, kuat banget
sampai dia bisa mainkan zona itu di antara zona 1 zona 2. Kayak Steven Lin. Iya. Dia itu tahu limitnya, makanya dia di 1000 di tidur. Asli bener. Gitu. Dia tahu. Atau orang yang emang tahu kalau dia itu ya cuman aku kenceng tapi aku butuh tidur. Oke. Itu di luar tuh yang cewek-cewek yang transkontinental atau apa North Cape itu tidur proper. Ada teman juga dulu AVG-nya kenceng tapi tidurnya 62 jam. Lah, ada. Di posisi klasemen kita ini internal nomor 9 dia. oh. Nanti dia mau comeback katanya. Jadi kan paling kencang. Iya. AVG-nya kenceng, tidurnya kenceng. secara AVG kenceng ya berarti ya. Jadi kan secara ini kemarin gini. Kan di grup samain kan di FCC itu kan ada apa namanya persaingan internal. Itu memang menjadi satu motivasi sendiri atau gimana? Enggak. Aku dari awal cuma targetku 110 115. Oh. Baru niat race itu setelah hari kedua nyampe Pangandaran. Itu baru niat race. Kenapa? Kenapa kok bisa ada niatan race? Tiba-tiba ketemu Doyo. Oh. Jadi aku nggak ngerti posisi berapa. Pokoknya nyampe malam tidur itu posisi 15, tidur, bangun-bangun, anjir udah 20 lagi. Nangkep-nangkepin orang, nyampe CP 15 lagi. Terus ya udah jalan senyaman-nyamannya aja sebelum nyampe Pangandaran yang Green Canyon itu. Ketangkep Doyo. Doyo 2 hari kabur akhirnya ketangkep di sini. Ketemu Doyo, Irfan Fauzi. Dan Aris lagi. Terus si Jeff. Pada ketangkep apa? Ketangkep. Lah, 10 besar. Terus diomelin sama Vian, kamu itu lagi race malah cengingisan. Oke, race mode. Ya udah dari situ race. Cuman sebenarnya sama aja karena ngejar target pribadi yang itu gitu. Aku sampai ngomong ada temenku yang tak bilangin tadi yang ngajakin aku ultra itu kan gengku Brompton itu. Grup itu aktif ketika BJ. Kamu udah 8 besar, kamu tak omongin. Aku nggak ngejar itu, aku pokoknya ngejar finish hari Kamis, entah jam berapa. Selebihnya adalah bonus. Aku ngomong gitu. Sesuai planning lah intinya kan. Pokoknya aku nggak mau terganggu sama otak, pengen neken atau senyamannya. Harus sesuai pokoknya aku dan finish Kamis. Aku dibikinin itinerary 98 jam, tapi terus terang ini agak nggak masuk akal. Tapi aku cuman pokoknya target harianku kota ini gitu. Berarti menyesuaikan badan sendiri ya. Setelah meskipun punya, berarti kan itinerary sama 92 jam sama punya ada 2 dong. 98 sama punyanya Mbak Vian itu tadi. Oh, ada 2 nih berarti. Ada 2. Tapi dibikinin sama Ko Erwin FFCC, dihitungin sama dia. Menurut dia aku bisa 98 jam dan posisi 7 besar. Ini ramalan dia nih, nggak tahu nih pakai apa. Padahal ramalannya Mas Pandu 10 besar berat, 20 besar. Aku nggak ngincer itu, pokoknya aku ngincer Kamis finish. Kenapa Kamis finish? Karena Jumatnya pulang, ibuku berangkat umroh. COT-nya sebenarnya itu. Warga Kukusan tahu juga. Iya, warga Kukusan katanya kan kemarin targetnya adalah 100 sekian jam. Warga Kukusan itu ngomong kan dulu finishnya itu Jumat. Jam 7-an malam lah. Pokoknya siang udah seneng dia, Jumat siang atau Jumat pagi. Iya. Kamis malam. Ngejos. Gara-gara efek sepeda dari langit, Pak. Jalur langit sepeda udah karbon. Terus uang saku cukup kayaknya. Shifternya udah upgrade semuanya. Cekit. Kalau dulu kan baru mindah Senin, Rebo baru pindah. Gitu. Berarti banyak banget nih namanya ilmu yang diterapkan mulai dari persiapan antara LF dan BJ itu sangat jauh berbeda. Kemudian secara strategi bisa diterapkan tapi ya perlu dilatih dulu ya kan. Nggak semua kisah sukses orang lain tuh bisa diterapkan. Karena masing-masing orang punya tubuh yang berbeda. Kebiasaan yang berbeda, pola latihan yang berbeda. Nah, mungkin kalau misalkan suruh nyoba latihan kayak kita yang Senin sampai Jumat dalkot terus long ride ya nggak tahu bertahan apa enggak. kan pasti kan mikir, teman-teman bisa juga komen gini, lah kon nggak kerja dah. Oh, kerja aku. Waktu hari terakhir BJ itu sempat ada nge-screenshot ada di tweets
BJ itu selain berat di pendaftaran, berat juga sepeda bla 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 gitu panjang lebar. Buat pekerja yang jam 8 sampai jam 5 di kantor itu kayaknya nggak mungkin. Nah, Wah. itu pengen tak sagak. Aku masuk Mas jam 8. Oke, akhirnya menyempatkan diri tapi. Loh, ya itu karena ya itu tadi pilihan. Pilihannya semua orang mungkin pengen ikut BJ. Karena ya tahu sendirilah efek BJ ya segitunya. Iya, setiap tahunnya itu Setiap selalu tahunnya bertambah. selalu bertambah. Hegemoni orang sekarang yang nge-live di TikTok apa Iya, viral. viewers naik 3 kali lipat. Heeh. Nah, siapa sih yang nggak pengen kayak itu? Dan semacam kayak lu kalau ultra, lu harus coba BJ. Heeh. Patokannya kan, Patokannya, sampai saat ini tuh udah pernah patokannya. BJ Mas ya? Kan kayak gitu. Nah, tapi ya gitu, pilihannya mau finish BJ hari apa? Mau finish masih bisa cengengesan atau finish penyok? Nah, itu kan tergantung sama teman-teman Masing-masing orang. sendiri. Iya. Oke. Ada yang BJ itu niatnya untuk berkompetisi, ada yang BJ masih ngikutin dengan prinsip ultra, yaitu mengalahkan diri sendiri. Iya, prinsipnya. Nah, kalau saya sendiri ngalahin diri sendiri karena ya emang belum pernah BJ, Iya. sama punya target waktu, jadi ya udahlah, itu selebihnya bonus. Oke. Terus ada juga yang pengen ya udah aku BJ pengen konten kok sampai CP1. Iya. Aku lah ngonten aku. Oh, sampean konten terus. Enggak kan aku ngonten terus. Ya pada akhirnya semua punya pilihan. Iya, iya. Ada yang liburan juga di BJ. Heeh. Iya. Ada yang pengen pokoknya aku finish under COT jam berapapun, hari Sabtu berapa. Ada yang nyantai kayak kemarin Om Teddy yang Om sampai Teddy hari sampai 2 minggu. 2 minggu 3 jam. Nah, semua punya pilihan. Memecahkan rekornya Makdel. Oh iya, memecahkan Dia rekornya, memecahkan rekor untuk finish terakhir. Jadi, by the way, Om Teddy Bara, Om Arbelindor, se-alma mater ITS, teman-teman. ITS. Se-alma mater berarti kan. Berarti bisa lah nanti. Iya. Kan katanya kemarin, yang ini, yang apa namanya? Yang Om Teddy Bara terakhirnya itu kan nginep di villa. Itu katanya sama anak-anak Oh, nggak tahu. ITS juga itu. ITS apa SMA-nya gitu, lupa. Kan wong Surabayaan kabeh. Iya. Nah, ya kemarin akhirnya tidur ya gitu. Nggak tahu sih. Nggak nyari info juga. Oke. Ya wes Cak, terima kasih banyak informasinya, Matur terus suwun. ilmunya ya. Sama. Keren banget. Semoga teman-teman yang mungkin bakalan apa namanya mau ikut BJ atau mau mereka yang mau coba ultra atau mereka yang baru cari info-info bisa mengambil sisi positifnya obrolan kita. Nah, satu kata ini, dua. Pesan-pesan ke teman-teman yang ingin ikutan BJ atau ingin turun ke ultra. Satu ini. Jadi coba boleh. sebenarnya ultra itu targetnya adalah mengalahkan diri sendiri. Jadi harapannya ketika finish dari tiap event ultra kita itu menjadi pribadi yang lebih baik dan selalu mengambil pengalaman dari setiap perjalanan itu. Jadi yang baik diambil, yang jelek kita buang, dan kita akan mendapatkan ilmu baru. Misalkan ya tadi, oh ternyata aku nggak bisa gini, harus gini. Gitu. Terus jangan karena FOMO ikut event ngikut-ngikut, tapi kurang latihan. Jadi tetap latihan. Nggak ada ceritanya orang di sini yang latihan minim tapi perform. Itu nggak ada. Dan kalau memang sepeda itu olahraga yang katanya itu terukur. Jadi ya harus konsisten. Konsisten adalah kunci, ya kan? Konsisten adalah kunci. Terus pertanyaan terakhir, bagaimana menurut Anda mengenai ultra cycling di Indonesia yang tidak ada hadiahnya? Lah, balik lagi. Iya. Hadiah utama dari ultra adalah kita bisa mengalahkan diri kita di versi yang lama. Saya dulu pernah ikut event yang over COT. Pernah. Sedih lah waktu itu. Apa? Event apa? Jangan pernah Auda Jogja. Oh, iya. 600. Itu over COT. Over COT pakai ban 16, ya Allah. Kayak Brompton nih. Iya, over COT 5 jam. Jadi ya gitu, diambil. Sisi positifnya adalah saya bukan Om Ali. Om Ali, iya. Saya bukan sestrong Om Ali yang bisa pakai Brompton finish dimanapun. Iya gitu. Gila itu orang itu banyak. Om Jadi Ali emang gila. tetap butuh latihan, terus upgrade. Ya udah upgrade seperlunya.
ingat sepeda ini kan cuman hobi, bukan penghasilan utama kita ya. ABCD, atlet bukan capek doang. Jadi ya udah sepeda itu sekedar hobi. Jadi ya udah buat seneng aja, buat fun. Kalau ada duit lebih buat upgrade monggo. Kalau nggak usah dipaksain. Toh masih bisa goes. Berarti hadiahnya adalah kita mengalahkan versi lama dari diri kita supaya kedepannya jadi orang lebih baik. Itu jauh lebih tak ternilai dari hanya sebuah nominal. Betul nggak, Pak? Satu lagi. Apa lagi tuh? Seiring dengan ketemu di tiap event, nambah saudara. Oh iya, betul. Akhirnya ketemu Mepin. Orang kukusan kalau nggak sepedaan mana bisa saya ketemu dia. Mekanik. Kalau nggak sepedaan, saya nggak lari, dia lari. Nggak mungkin ketemu. Iya. Kita dipersatukan di sepeda. Memang sepeda menyatukan kita, tapi jangan sampai sepeda memisahkan kita. Anjir. Dalam. Tanjakan apa memisahkan? Iya, berat badan memisahkan kita di tanjakan. Oke, makasih banyak ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa share, subscribe, dan komen. Follow Instagram saya, vanai.evin. Follow juga Instagramnya DICKY_K45. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap kewer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.